Shalom, selamat hari Minggu, selamat tahun baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan di dalam setiap situasi keadaan yang Tuhan perkenankan kepada kita. Seperti yang saya sampaikan di dalam doa, barangkali di antara kita ada yang sungguh bersyukur karena berkat Tuhan di tahun 2021, ketika memasuki tahun 2021, berkat yang Tuhan sediakan luar biasa. Tetapi ada warna kehidupan yang berbeda bagi orang-orang tertentu. Ketika memasuki tahun 2021, baru 1 hari, baru 2 hari, lalu mengalami satu kedukaan. Ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan, membaca ulang di sore menjelang malam kemarin, seorang menghubungi saya dan berkata, "Pak Pendeta, keponakan saya baru saja dipanggil oleh Tuhan oleh karena COVID-19. Abang saya sedang dirawat di salah satu rumah sakit. Istrinya sedang kritis oleh karena COVID juga. Saya hanya bisa berdoa dan memohon belas kasihan Tuhan untuk saudara yang sedang dalam duka cita di tahun 2021 ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena itu melangkah di dalam perjalanan kehidupan tentu tidak sesuatu yang mudah bagi kita. Kita bisa mengatur segala keuangan kita dengan berbagai macam cara yang mungkin kita anggap sebagai satu kekuatan finansial kita. Tidak ada yang salah. Kita barangkali bisa berbangga dengan kesehatan fisik yang kita miliki. Dan kita bisa mengatur sedemikian rupa langkah kehidupan kita. Barangkali kita yang punya jabatan. Kita yang punya pendidikan yang tinggi. Dan 1001 kekuatan yang barangkali kita miliki secara manusia. Kita bisa atur dengan indera kita, dengan tangan kita, dengan mata kita, dengan telinga kita, dan bahkan dengan seluruh kekuatan manusia kita. Tetapi itukah yang Allah kehendaki? Itukah yang namanya melangkah dalam kehidupan dengan iman yang benar? Mari kita merenungkan satu bagian kebenaran firman Allah. Saya membawa kita untuk membuka pertama dari Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Nanti saya akan membawa kita juga melihat satu bagian dari Ibrani pasal yang ke-11. Saya baca firman Tuhan ini untuk kita. Kejadian 12, 1 sampai 10, demikian firman Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun. Ketika ia berangkat dari Haran, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat di dekat Sikem, yakni pohon tarbantin Dimor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel.
Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Kita memperhatikan dari Ibrani pasal yang ke-11. Saya membawa kita untuk melihat dari ayat yang ke-8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Saya lanjut, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk keturunan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia atau menganggap Allah yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang malahan orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Karena ia, yaitu Allah, telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam zaman sekarang tentu kita dengan mudah untuk mendeteksi suatu daerah yang akan kita tujui. Menggunakan teknologi yang begitu canggih, Google Map barangkali, dan bahkan melampaui Google Map. Kita bisa mengetahui ketika kita ingin pergi ke satu tempat, ke satu kota yang belum pernah kita injak, yang belum pernah di mana kita pergi ke sana, maka kita bisa mengetahui gambaran seperti apa. Mau nginap-nginap di hotel yang bagaimana? Mau menu makanan yang seperti apa di hotel tersebut? Perjalanan yang bisa ditempuh, perjalanan berapa jam? Berapa kilo jarak tempuh yang bisa kita tempuh? Itulah zaman sekarang, tetapi tidak demikian dengan kehidupan di zaman Abraham. Menarik kalau kita memperhatikan bagaimana kita berjalan melangkah dengan iman. Orang percaya melangkah dengan iman. Itulah yang dikumandangkan oleh Alkitab. Dan bahkan Paulus pun berbicara kepada orang di Korintus. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Hidup kami, Paulus katakan,
karena percaya, karena peripateo, berjalan, melangkah, berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu menggambarkan bagaimana perjalanan kehidupan seorang Paulus. Tetapi kembali kepada apa yang disampaikan oleh Alkitab dari apa yang telah kita baca. Bagaimana kehidupan Abraham ketika melangkah dengan iman. Fakta kebenaran iman yang dimiliki oleh Abraham tentu tidak terbantahkan. Dari apa yang disampaikan oleh Alkitab, apa yang sudah kita baca tadi, Abraham memiliki iman yang benar. Fakta kebenaran iman Abraham adalah pertama, dia mentaati yang diperintahkan Allah kepadanya. Iman yang benar adalah iman yang dianugerahkan oleh Allah, iman yang dikaruniakan oleh Allah kepada orang yang dicintainya, kepada orang yang dikasihinya. Dari mana timbulnya iman? Paulus bicara kepada orang di jemaat di Roma. Iman timbul dari pendengaran akan firman Allah, pendengaran akan firman Kristus. Karena itu bagaimana mungkin orang bisa menjadi orang beriman, tetapi tidak mau memberikan pendengaran kepada kebenaran Allah? Omong kosong. Sebaliknya, jangan juga pernah berpikir bahwa karena kita sudah banyak mendengarkan firman Allah dan bahkan menyampaikan firman Allah, lalu kita berpikir kita orang yang beriman. Juga belum tentu. Ya, karena ada iman yang bukan saja iman yang benar. Yakobus mencatat ada iman yang mati. Iman yang mati. Yesus di dalam perjalanannya bersama dengan para muridnya di dunia, sebelum ia mati, bangkit dan naik ke surga, ia beberapa kali juga mengecam sikap orang-orang yang hanya mengikuti dia, seakan-akan kelihatan beriman, tetapi ketika mereka mengikutinya ada yang mereka mau, ada yang mereka inginkan. Apa yang mereka inginkan? Barangkali mereka ingin karena perut mereka lapar supaya kenyang, lalu mereka ikut Kristus. Berpikir kelihatan beriman ikut Kristus, tapi ada motivasi. Ada keinginan untuk mendapatkan kepuasan, kekenyangan. Ada orang yang kemudian mengikut Kristus karena keinginan kesembuhan. Ada orang yang menginginkan untuk mengikut Kristus karena ingin jabatan. Ada orang yang menginginkan untuk mengikut Kristus karena berbagai macam hal lahiriah yang dimiliki oleh manusia. Karena itu seorang bernama Thomas Kempis, seorang teolog asal Belanda. Jikalau Kristus datang dengan membawa segala kemegahan, dengan membawa segala kekayaan, dengan membawa segala kesehatan bagi orang-orang yang mengikut dia, memulihkan kehidupan dari kemiskinan mereka yang percaya kepada dia, maka orang berbondong-bondong datang kepada Kristus. Sayangnya, Kristus datang tidak seperti apa yang diharapkan oleh manusia berdosa. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, fakta iman yang dimiliki oleh Abraham adalah bagaimana Abraham orang yang taat ketika dia mendengarkan Allah berfirman kepada dia untuk apa? Allah memerintahkan kepada dia supaya ia pergi meninggalkan daerahnya, meninggalkan keluarganya, berangkat ke daerah yang tidak dia ketahui. Tidak mudah. Abraham bukan seorang yang miskin. Dia seorang yang kaya. Punya harta benda, barangkali seorang pengusaha yang hebat di zamannya. Punya domba, punya ternak, dan bahkan punya para hambanya. Tetapi kemudian bagaimana gambaran selanjutnya tentang keimanan Abraham? Ia memiliki tanah, tempat tinggal di Mesopotamia. Lalu disuruh pergi kamu Abraham, tinggalkan daerah ini. Pergi ke tanah yang kujanjikan kepadamu. Seperti apa tanah itu?
Memang tidak dijelaskan dalam bagian ini. Bayangkan, kalau kamu pergi ke sono untuk berdagang. Kamu pergi ke sana Abraham, kamu pengusaha, kamu pergi ke daerah ini, ke pulau ini, ke negara ini. Di sana bisnis menjanjikan. Di sana keuntungan bisa kamu dapatkan luar biasa. Tapi tidak demikian kan dengan apa yang difirmankan Allah kepada Abraham. Dan bahkan dalam Ibrani tadi menyatakan Abraham pergi meninggalkan daerahnya ketika Tuhan berfirman memerintahkan dia untuk melangkah pergi sekalipun dia tidak tahu daerah mana yang akan dia tuju. Daerah yang seperti apa? Suburkah? Menjanjikankah kehidupan di sana? Tapi gambaran ini tentu ya bagi kita yang hidup di dunia modern tidak mudah untuk menerima hal-hal seperti begini. Tetapi itulah fakta bagaimana iman. Iman Ibrani mengatakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita sudah melihat, maka apa yang kita lihat bukan lagi sebagai satu pengharapan yang sebetulnya. Karena kita sudah tahu ini harapannya. Ya. Iman bagaimana ketika melihat sesuatu yang sebetulnya tidak dapat dilihat tapi percaya. Itulah iman. Memang tidak mudah. Orang beriman, wah saya beriman. Ya, karena saya melihat, itulah imannya yang dikumandangkan oleh Thomas. Abraham, fakta keberimanannya memperoleh kekuatan untuk melahirkan keturunan sekalipun secara fisik, secara usia, pernikahan sudah lanjut usia bersama dengan Sarai. Karena itu, waduh ini tak kunjung tiba apa yang Tuhan janjikan. Ya kalau begitu, Sarai katakan, hampirilah hambaku. Ya, cara manusia untuk menyelesaikan perkara yang Tuhan berikan ternyata tidak menyukakan hati Allah. Yang ada justru membuat masalah yang besar. Fakta kebenaran iman Abraham bukan saja kemudian mentaati lalu pergi meninggalkan daerahnya. Tidak hanya sekedar lalu tinggal sebagai orang asing padahal dia punya tanah, punya tempat kelahiran. Barangkali juga dia punya rumah yang dia harus tinggalkan. Kemudian harus pindah. Pasang kemah dan sebagainya. Ya, tapi lebih daripada itu juga. Iman Abraham adalah iman yang mencintai Allah lebih daripada dirinya. Lebih mencintai Allah daripada mencintai keluarganya. Mencintai Allah lebih dari mencintai anaknya. Anak yang dia janjikan Allah satu-satunya. Ishak ketika Tuhan minta korbankan persembahkan anakmu. Abraham menuruti. Ketaatan yang luar biasa. Ya Tuhan engkau yang memberi. Engkau yang mengambil. Engkau yang mempunyai karena itu aku mempersembahkan kepadamu. Dan Abraham dikatakan dalam tulisan Ibrani tadi. Dia percaya kepada Allah. Bisa atau sanggup memberikan satu kehidupan. Sanggup membangkitkan orang dari kematian. Dalam hal ini pada penafsir yang juga menganggap bahwa iman Abraham melihat kepada Kristus yang akan datang. Yang mati dan akan bangkit. Padahal belum ada di zaman Abraham bagaimana manusia mati dan bangkit. Sesuatu yang luar biasa bagaimana perjalanan kehidupan keberimanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu bicara tentang sikap tindakan Abraham. Iman yang mencerminkan kehidupan yang benar atau hidup. Iman yang benar adalah iman yang taat kepada Allah. Iman yang betul-betul mentaati secara total. Apa yang Allah mau, apa yang Allah inginkan atas hidupnya. Bukan apa yang kita mau. Ya, kalau kita beriman katanya, tapi ya tunggulah Tuhan. Iman itu maunya saya, bukan maunya Tuhan. Hidup itu maunya saya, bukan maunya Tuhan.
Iman yang benar bukan menggerakkan orang untuk jauh daripada Allah. Iman yang benar menggerakkan manusia, mendorong manusia, membangkitkan manusia yang sudah berdosa lalu dihidupkan, lalu memiliki hasrat, kecintaan yang besar, kecintaan yang dalam akan Tuhan. Karena itu, kalau kita sungguh sebagai orang yang beriman, seberapa besar cinta kita pada Allah, seberapa dalam kasih kita kepada Tuhan, seberapa lebar, seberapa luas, seberapa tinggi kecintaan kita kepada Allah, penyembahan kita, tergerakkah kita kepada satu pekerjaan Tuhan. Iman yang benar, merindukan, menginginkan, dan menikmati relasi yang indah, relasi yang intim dengan Allah. Kalau almarhum Pak Bigman dulu mengatakan iman yang besar memindahkan gunung, oke. Tapi iman yang benar tetap percaya kepada Allah. Sekalipun barangkali gunung itu tidak pindah. Itulah iman yang benar. Iman yang benar. Tidak menjadikan diri kita sebagai seorang yang egois, yang hanya memikirkan diri. Abraham tidak. Kalau dia pikir diri, untuk apa dia pergi tinggalkan keluarganya, orang tua, daerahnya. Kalau dia memikirkan diri, untuk apa dia membawa ponakannya, anak saudaranya yang bernama Lot. Dan bahkan gambaran kehidupan iman yang benar, yang tidak egois, tidak memikirkan diri, terpancar dari kehidupan Abraham ketika Tuhan memberitahukan kepadanya bahwa Sodom dan Gomora akan dihancurkan. Wah, di sana ada orang benar. Kalau ada 50, apakah engkau akan binasakannya Tuhan? Kalau ada 40 seperti apa? Bagaimana? Kalau ada 30 gimana? Dia memikirkan keselamatan orang lain. Jadi terlalu egois kalau kita dalam melayani dan sebagai orang beriman hanya memikirkan kepentingan diri. Hanya memikirkan bagaimana hidup diri. Hanya memikirkan bagaimana kehormatan diri. Hanya memikirkan bagaimana pundi diri. Saya pikir bahwa kita perlu merenung ulang untuk bagian ini. Abraham, gambaran kehidupan keberimanan yang benar, dia tidak hanya memikirkan dirinya, tetapi juga bagaimana dia memikirkan apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah. Karena itu, kalau kita memperhatikan tujuan dari panggilan Abraham sebagai orang yang beriman ini sungguh luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena itu melangkah dengan iman yang benar berarti melangkah keluar dari satu kehidupan yang lama, menjalani satu kehidupan yang baru, dengan satu pola yang baru, dengan cara yang Allah mau, bukan dengan cara yang kita mau. Kalau kita melangkah di tahun 2021, kita masih menggunakan pola kehidupan kita yang lama. Sebagai seorang mahasiswa, kita masih menjadi seorang mahasiswa yang dengan cara dan gaya yang lama. Kalau kita masih menjadi keluarga atau menjadi pasangan suami istri, orang tua anak, masih membawa satu gaya pola hidup yang lama. Hidup yang lama tentu hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita menjadi seorang bisnismen, seorang pengusaha memasuki tahun 2021 dengan cara dan pola kehidupan dunia, pola kehidupan yang lama, maka bagaimana mungkin kita berkata kita akan melangkah keluar dan melangkah dengan iman di sana. Abraham dipanggil dari Mesopotamia, dari keluarganya. Siapakah keluarganya? Daerahnya daerah apa? Daerahnya adalah daerah penyembah berhala. Terah ayahnya pun seorang penyembah berhala. Abraham sebelum dipanggil Tuhan pun sebagai seorang penyembah berhala. Karena itu ketika diperintahkan oleh Allah untuk keluar dari daerahmu, pergi ke tanah yang kujanjikan kepadamu. Maka Abraham diperintahkan untuk menghidupi satu kehidupan yang baru. Pola hidup yang baru. Dan bahkan barangkali Allah yang baru dalam tanda kutip. Karena sebelumnya dia nggak tahu Allah seperti apa yang dia sembah.
Ya, ilah seperti apa yang dia sembah. Tapi ketika Tuhan berfirman menyapa dia, ini sesuatu pembaharuan dalam diri Abraham. Melangkah dengan iman yang benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan seringkali dalam kehidupan kita, barangkali nostalgia lama kita. Zona nyaman keberdosaan kita membuat kita untuk sulit melangkah. Untuk sulit keluar, terbelenggu oleh masa lalu yang mengikat. Masa lalu yang membelenggu. Karena itu ketika kita melangkah dengan iman, Tuhan mau kita keluar dari satu kehidupan yang lama. Keluar dari satu kehidupan keberdosaan kita. Melangkah, berjalan bersama dengan Tuhan. Berapa panjang? Tidak tahu. Berapa lama? Enggak ada yang tahu. Barangkali ya, dalam konteks kita memasuki tahun baru, maka ada yang 1 hari, ada yang 2 hari barangkali. Ada yang mungkin seminggu, ada yang barangkali sebulan, ada yang barangkali setengah tahun. Gak tahu sejauh mana perjalanan kehidupan kita. Tetapi ketika Tuhan memanggil kita, berjalanlah bersama Dia. Melangkahlah bersama dengan Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melangkah dalam iman yang benar, menerima dan hidup dalam satu perjanjian, dalam satu covenant yang Allah berikan. Janji Allah kepada Abraham jelas sekali. Ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Ada satu covenant Allah yang Allah berikan kepada mereka yang diberi iman oleh Allah. Mereka yang diberi iman, mereka yang dianugerahkan iman oleh Allah. Dan kepada mereka itu Allah memberikan satu perjanjian. Hidup dalam janji dengan Tuhan. Dan menarik sekali kalau dalam bagian ini kita membaca bahwa Allah tidak dulu menjanjikan sesuatu kepada Abraham. Allah justru memerintahkan kepada Abraham pergi keluar. Kalau dijanjikan dulu kan pasti, wah ini karena janji sih maka dia mau begitu ya. Coba kalau kita dijanjikan sesuatu, kamu mau enggak dapat keuntungan dari 10.000 dapat 100.000? Oh pasti mau. Ya. Kan ada janji dulu, diiming-iming dulu. Tetapi Tuhan kepada Abraham tidak, pergilah dulu. Perintah untuk pergi, perintah untuk keluar. Baru kemudian dikatakan kamu akan menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar. Sementara keturunan saja tidak punya. Kan? Sarai mandul misalnya. Tapi itulah janji Allah. Menjadi nama masyhur. Ternyata nama yang masyhur, nama yang terhormat, nama yang dikagumi, nama yang besar. Bukan karena kedudukan, bukan karena kekayaan, bukan karena kesehatan, tapi karena iman. Ya, ternyata orang beriman sekalipun dia dalam hidup penderitaan, kesulitan, kemiskinan, tapi dia hidup beriman teguh. Dia memiliki nama yang masyhur. Seorang janda yang miskin. Terhormat apa dia secara manusia? Tapi dia memiliki nama yang masyhur. Seorang perempuan yang meminyaki kaki Tuhan Yesus, memecahkan buli-buli lalu mengurapi Tuhan Yesus. Kehormatan apa secara manusia yang dia punyai? Sampai murid-murid Yesus saja mencaci maki dia, untuk apa melakukan pemborosan ini. Tapi Yesus katakan, di mana Injil diberitakan, maka namanya, perbuatannya akan disampaikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menarik bahwa berjalan melangkah dengan iman yang benar. Bukan berarti hidup tanpa menghadapi dan mengalami satu pergumulan yang berat di dalam dunia. Iman yang tidak benar menjanjikan hidup yang mulus ikut Kristus. Iman yang tidak benar menjanjikan kamu pasti sembuh dari sakitmu. Iman yang tidak benar menjanjikan bahwa kamu pasti kaya kalau kamu ikut Kristus.
Iman yang tidak benar menjanjikan kamu akan naik gaji, kamu akan naik jabatan kalau kamu percaya kepada Kristus. Itu iman yang tidak benar. Mengiming-imingkan apa yang menjadi keinginan manusia. Tapi iman yang benar, mereka dipersiapkan untuk menghadapi satu penderitaan karena kebenaran. Itulah iman yang tidak benar. Iman yang benar mempersiapkan manusia menjalani kehidupan di tengah dunia sebagai pendatang, sebagai perantau, sebagai peziarah. Sekalipun mengalami penderitaan, kesulitan, mereka tetap teguh beriman. Itulah kehidupan para nabi. Itulah kehidupan para rasul. Mereka rela teraniaya. Mereka rela tersakiti. Mereka rela kehormatan mereka dilucuti. Tapi tidak demikian kan dengan kehidupan orang Kristen. Kehormatan sedikit disentil. Waduh. Dicubit sedikit kehormatannya. Barangkali kita sudah meradang. Karena itu iman yang benar. Iman yang memampukan kita untuk hidup di tengah-tengah dunia yang tidak benar, tapi kita tetap hidup dalam kebenaran. Sekalipun kita menderita, mengalami kesulitan, onak dan duri, kerikil-kerikil tajam kita jalani. Kehidupan yang pahit kita alami. Namun iman yang benar tetap akan berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Abraham dipanggil oleh Tuhan ke tanah yang dijanjikan. Apa yang terjadi? Apa yang dia terima di sana? Kelaparan. Oh Tuhan, Engkau yang memanggilku keluar dari Mesopotamia. Engkau menjanjikan, Engkau memberikan tanah kepadaku. Tapi ketika aku sampai di sini aku mengalami kesulitan, kelaparan, penderitaan, kesulitan. Apakah Abraham demikian? Tidak. Iman yang benar membuat kita untuk tidak merengek. Sekalipun kita dalam penderitaan, kesulitan. Tetapi tetap melihat satu kemuliaan Tuhan yang mengukir kehidupan kita. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sehebat apapun jalan kehidupan yang manusia bangun. Sekuat apapun langkah kita mengayunkan kaki kita. Ya, kalau rencana itu adalah rencana manusia dan bukan rencana Allah, maka bukan saja berpotensi gagal, pasti kita akan tersesat di sana. Tetapi ketika Tuhan memanggil untuk melangkah bersama dengan Dia dalam iman yang dianugerahkan kepada kita, percayalah, di sana akan ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Seberat apapun perjalanan kehidupan saya dan saudara, di tahun 2021 kita nggak tahu. Langkahkan kaki, ayunkan langkah kita bersama dengan Tuhan di sana. Di sana kita berjalan di dalam Tuhan. Ketika kita berjalan di dalam Dia, berjalan di dalam langkah kakinya, kita atur seirama, senada dengan langkahnya Allah. Bukan kita minta Allah menyesuaikan dengan kita. Kitalah yang harus menyesuaikan dengan langkah Allah yang membimbing kita. Karena itu, iman yang benar, iman yang tetap teguh, percaya kepada janji Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah berkesudahan. Sekalipun barangkali kita sedang di padang gurun. Sekalipun barangkali kita sedang terbuang seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego di Babel. Tetapi iman yang benar tetap menyembah Dia. Iman yang benar tetap berpegang teguh kepada firman-Nya. Biarlah Tuhan menolong kita. Tuhan memimpin kehidupan kita. Menjalani kehidupan di tahun baru, di tahun 2021 ini. Dengan beriman teguh pada Tuhan. Percayalah pada Dia. Dia tidak pernah salah mengukir langkah kita. Dia tidak pernah salah
membuat jalan bagi kita untuk kita lalui. Dia tidak pernah keliru untuk memimpin hidup kita. Yang seringkali salah dan terpeleset kita. Namun ketika kita terpeleset seringkali kita salahkan. Jalannya sih rusak. Padahal kita diberi mata untuk melihat. Jalannya sih rusak gitu ya. Jalannya sih nggak bagus. Waktu kita mengendarai pada disuruh hati-hati. Jalannya sih berlobang. Padahal kita hati-hati. Kita disuruh waspada. Kita diberi instrumen. Kita diberi potensi. Diberi alat yang luar biasa. Dan iman itu adalah instrumen yang memandu kita. Alat anugerah Allah. Yang Allah berikan kepada saya dan saudara sebagai orang percaya. Untuk berjalan di dalam dunia ini. Supaya kita tidak tersesat. Karena itu kembalilah mendengarkan firman-Nya. Renungkan firman-Nya. Baca firman-Nya. Beribadah, bangun relasi yang indah dengan Allah. Sekali lagi, kita mau beriman, bergaulah dengan firman.